Di sebuah desa terpencil bernama Kramat, hiduplah seorang pria bernama Pak Raji. Ia dikenal sebagai petani biasa, tetapi tiba-tiba kekayaannya meningkat drastis. Rumahnya yang dulu reot berubah menjadi megah, sawahnya meluas, dan ia membeli mobil mewah. Warga desa mulai curiga, terutama setelah beberapa orang mengeluh kehilangan uang secara misterius. Setiap malam, uang di laci atau dompet mereka raib tanpa jejak. Suatu hari, seorang pemuda bernama Budi yang penasaran dengan perubahan mendadak Pak Raji memutuskan untuk mengintai rumahnya. Dengan hati-hati, ia mengintip dari celah jendela saat tengah malam. Betapa terkejutnya Budi ketika melihat Pak Raji duduk di ruang tengah sambil mengelus kepala makhluk kecil berkepala botak, bermata merah menyala. Tuyul. Tuyul itu mengambil sekantong uang dan menghilang ke dalam bayangan. Budi segera melaporkan temuannya kepada warga. Esok harinya, warga desa mendatangi rumah Pak Raji. Merasa terpojok, ia akhirnya mengaku bahwa ia melakukan pesugihan tuyul dengan syarat dari dukun di gunung. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap bulan, ia harus menyerahkan nyawa anggota keluarganya sebagai tumbal. Tak lama, setelah pengakuan itu, anak sulung Pak Raji tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal secara misterius. Disusul istrinya seminggu kemudian. Pak Raji mencoba menghentikan perjanjiannya, tapi dukun yang memberi pesugihan itu menghilang tanpa jejak. Ketakutan dan putus asa, Pak Raji pergi ke hutan tempat ia pertama kali melakukan ritual. Warga desa yang mengikutinya dari kejauhan melihatnya tiba-tiba menjerit kesakitan, tubuhnya membusuk dengan cepat, seolah dimakan oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam hitungan detik, Pak Raji lenyap, hanya meninggalkan kain lusuh yang ia kenakan. Sejak saat itu, warga desa sering melihat bayangan kecil berlarian di sekitar bekas rumah Pak Raji, seolah-olah tuyul itu masih mencari tuan barunya. Sejak kematian Pak Raji, rumahnya dibiarkan kosong. Tak ada satupun warga desa yang berani mendekat, apalagi memasukinya. Namun, desas-desus mulai beredar bahwa suara tawa kecil sering terdengar dari dalam rumah itu saat tengah malam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan kecil berlari di antara reruntuhan, mengintai dari balik jendela yang pecah. Budi, pemuda yang dulu mengungkap rahasia Pak Raji, merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan teror ini. Ia mendatangi seorang kiai bernama Pak Kasan yang dikenal bisa mengusir makhluk halus. Dengan membawa beberapa warga, mereka memasuki rumah Pak Raji untuk melakukan ritual pembersihan. Begitu mereka melangkah ke dalam, udara terasa dingin dan berat. Bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Barang-barang masih berserakan di lantai, seolah rumah itu ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Di sudut ruangan, mereka menemukan sesajen yang telah membusuk, sisa-sisa perjanjian pesugihan. Pak Kasan mulai membaca doa, namun baru beberapa ayat dilantunkan, suara tawa anak-anak menggema dari berbagai sudut rumah. Kursi-kursi bergerak sendiri, pintu berderit meski tidak ada angin. Warga yang ikut serta mulai gemetar ketakutan. Tiba-tiba, Budi merasakan sesuatu mencengkram kakinya. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan kecil berkulit pucat dengan kuku panjang mencengkeram pergelangan kakinya. Budi berteriak panik, membuat semua orang tersentak. Pak Kasan segera menaburkan garam di sekeliling mereka, menciptakan lingkaran perlindungan. Tuyul-tuyul mulai muncul dari bayang-bayang. Wajah mereka menyeramkan dengan mata merah menyala dan senyum menyeringai. Jumlah mereka lebih banyak dari yang diduga. Astagfirullah, ini bukan hanya satu atau dua tuyul, ini sekumpulan, seru Pak Kasan. Tiba-tiba terdengar suara lain, bukan suara tuyul, tapi suara seseorang yang berat dan bergema. Kalian mengganggu milikku. Suara itu berasal dari langit-langit rumah. Saat mereka mendongak, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada tuyul-tuyul itu. Di langit-langit rumah, bergelantung sosok mengerikan dengan tubuh kurus kering dan kulit legam bersisik. Matanya yang merah membara
menatap tajam ke arah mereka, dan mulutnya yang penuh gigi runcing menyeringai lebar. Bau busuk menyengat dari tubuhnya, membuat beberapa warga langsung mual dan muntah. Pak Kasan mempererat genggamannya pada tasbih, lalu berseru, "Setan ini penjaga perjanjian. Ini bukan sekadar pesugihan tuyul, tapi ada makhluk lain yang menuntut haknya." Tiba-tiba, sosok itu melompat turun, mendarat di lantai dengan suara berdebam yang menggema ke seluruh rumah. Tuyul-tuyul yang tadi berlarian di sekitar mereka kini mundur dan berlutut, seolah menghormati makhluk itu. "Manusia bodoh, kalian pikir bisa mengusirku?" Suara makhluk itu bergemuruh, membuat lantai bergetar. Budi, yang sejak tadi menahan rasa takutnya, memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Makhluk itu menyeringai lebih lebar. "Aku adalah penagih. Pak Raji sudah membayar dengan nyawanya, tapi perjanjiannya belum lunas. Aku butuh lebih banyak." Seketika, makhluk itu menggerakkan tangannya ke arah salah satu warga, seorang pria tua bernama Pak Mulyadi. Tubuh Pak Mulyadi langsung membeku, matanya melotot ketakutan. Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai mengering seperti tersedot dari dalam. Kulitnya menempel ke tulang. Ia berteriak, tetapi suaranya terdengar sayup-sayup, seolah-olah jiwanya sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Pak Kasan segera menaburkan garam dan membacakan doa lebih keras. Lingkaran perlindungan yang mereka buat mulai bersinar samar. Tuyul-tuyul menggeram dan makhluk hitam itu melangkah mundur sedikit. Namun, sebelum mereka bisa berbuat lebih banyak, pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Jendela-jendela bergetar dan bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam kegelapan. Budi menoleh ke Pak Kasan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pak Kasan terdiam sejenak, lalu dengan suara tegas, ia berkata, "Ini bukan sekadar tuyul atau setan pesugihan biasa. Ini lebih besar dari yang kita kira. Kita harus mencari asalnya, atau kita semua tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Suasana dalam rumah Pak Raji semakin mencekam. Dinding-dinding bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari baliknya. Makhluk hitam itu masih berdiri di tengah ruangan, matanya yang menyala menatap mereka penuh rasa lapar. Tuyul-tuyul mulai bergerak mendekat, gigi-gigi kecil mereka berkerotakan, seperti suara kuku yang menggores kaca. Pak Kasan menutup mata sejenak, lalu berkata, "Kita harus mencari tempat di rumah ini yang digunakan Pak Raji untuk ritualnya. Itu kunci untuk menghentikan semua ini." Budi dan beberapa warga segera berpencar, meski ketakutan merayapi tubuh mereka. Mereka menggeledah setiap sudut rumah, mencari sesuatu yang mencurigakan. Saat mereka tiba di belakang rumah, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang tertutup rapat dengan rantai berkarat. "Ini pasti tempatnya," ujar Budi. Salah satu warga, Pak Waryo, dengan tangan gemetar mencoba menarik rantai itu. Namun, begitu rantai terbuka, udara dingin yang menusuk langsung keluar dari balik pintu. Bau busuk yang lebih menyengat dari sebelumnya menyeruak, membuat mereka semua menutup hidung. Di dalam ruangan kecil itu, mereka menemukan sebuah altar yang penuh dengan benda-benda ritual. Lilin-lilin hitam yang sudah meleleh, sesajen busuk, dan yang paling mengerikan, sebuah boneka menyerupai bayi yang terbuat dari kain lusuh dan rambut manusia. Pak Kasan mendekati boneka itu dengan hati-hati. Ini bukan boneka biasa. Ini wadah yang digunakan Pak Raji untuk memanggil tuyul-tuyulnya." Tiba-tiba, boneka itu bergerak sendiri. Dari dalamnya, suara tawa kecil terdengar. Semakin lama, semakin keras, hingga berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Dinding ruangan bergetar, dan dari kegelapan muncul sepasang tangan kecil yang pucat mencengkeram lantai dengan kuku-kuku panjangnya. Tuyul-tuyul yang tadi berada di ruang utama kini berlarian ke arah mereka. Wajah mereka yang menyeringai tampak haus darah. "Hancurkan boneka itu sekarang juga," teriak Pak Kasan.
Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu muncul dari dalam altar. Sesosok bayangan tinggi dengan kepala bertanduk, tubuhnya diselimuti asap hitam pekat. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kalian mengganggu perjanjianku. Sekarang kalian semua akan menjadi bagian dari kutukan ini." Lampu-lampu di rumah Pak Raji padam. Kegelapan menelan mereka semua. Kegelapan menyelimuti mereka, begitu pekat hingga tak ada satupun yang bisa melihat meski hanya bayangan di depan mata. Angin dingin berembus dari segala arah, disertai suara bisikan yang tak jelas asalnya. Budi merasakan sesuatu menyentuh bahunya, tangan kecil, dingin, dan kurus. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengayunkan tangannya, tapi tak ada apa-apa di sana. Bisikan semakin keras, bercampur suara tawa tuyul yang menggema di seluruh ruangan. "Kita harus keluar dari sini," teriak salah satu warga. Pak Kasan yang masih menggenggam tasbihnya erat-erat mencoba menenangkan mereka. "Tetap di tempat, kita harus menghancurkan boneka itu. Jika tidak, kita akan terjebak selamanya." Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, kegelapan mulai membentuk wujud. Bayangan tinggi bertanduk itu muncul kembali, kali ini semakin nyata. Mata merahnya menatap mereka tajam, dan mulutnya yang penuh gigi runcing menganga. "Kalian tak bisa lari." Suaranya berat dan bergetar. "Perjanjian ini belum selesai. Aku butuh lebih banyak nyawa." Tiba-tiba, tubuh Pak Waryo terangkat ke udara. Ia menjerit, tapi suaranya tiba-tiba tercekik, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya. Tubuhnya mulai mengering dengan cepat, matanya membelalak ketakutan, sebelum akhirnya hanya tersisa kulit dan tulang yang jatuh ke lantai. Warga lain menjerit histeris. Budi mundur dengan napas memburu, sementara Pak Kasan dengan cepat mengambil segenggam garam dari sakunya dan melemparkannya ke bayangan bertanduk itu. Makhluk itu menggeram keras, tubuhnya tersentak ke belakang sejenak. "Bakar boneka itu sekarang," perintah Pak Kasan. Budi dengan tangan gemetar segera meraih boneka kain yang masih bergerak-gerak sendiri. Namun, begitu ia menyentuhnya, kepalanya langsung dipenuhi suara-suara mengerikan. Suara tangisan, jeritan, dan bisikan samar memenuhi pikirannya. Ia melihat kilasan gambaran Pak Raji sedang melakukan ritual, mengiris jari tangannya sendiri, dan meneteskan darah ke atas boneka ini. Sadar bahwa boneka ini adalah kunci kekuatan makhluk tersebut, Budi menggigit bibirnya, menahan rasa takutnya, lalu berteriak, "Beri aku api!" Salah satu warga melemparkan korek api ke arahnya. Dengan tangan gemetar, Budi menyalakan api dan mendekatkannya ke boneka itu. Namun, sebelum api sempat menyentuh kainnya, tangan hitam besar muncul dari kegelapan dan mencengkeram pergelangan tangannya. Budi merasakan cengkeraman itu begitu dingin dan tajam, seperti tulang yang membeku. Makhluk bertanduk itu kini berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya begitu dekat hingga Budi bisa mencium bau busuk yang menguar dari mulutnya. "Berani kau menghancurkan perjanjianku?" Suara makhluk itu bergetar marah. Budi berusaha melepaskan cengkeraman itu, tapi kekuatannya jauh di luar kemampuannya. Pak Kasan dan warga lain mencoba menariknya, namun tiba-tiba terdengar suara krek. Tulang pergelangan tangan Budi patah akibat tekanan makhluk itu. Ia menjerit kesakitan. Di tengah rasa sakitnya, ia melihat sesuatu. Di balik makhluk bertanduk itu, tuyul-tuyul masih berlutut ketakutan, tidak berani mendekat. Seolah-olah mereka juga takut kepada makhluk ini. Dan di saat itulah Budi sadar, makhluk ini bukan penguasa tuyul-tuyul itu. Tuyul-tuyul ini juga terikat oleh perjanjiannya. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke Pak Kasan dan berteriak, "Gunakan tuyul-tuyul itu, mereka juga terjebak dalam perjanjian." Pak Kasan terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah serius. Dengan suara lantang, ia mulai membaca doa-doa yang lebih kuat. Kali ini ditujukan langsung ke tuyul-tuyul itu. "Kalian semua terikat oleh darah dan perjanjian. Jika kalian ingin bebas, putuskan ikatan kalian dengannya."
Tuyul-tuyul mulai bergetar. Mata mereka yang merah kini tampak penuh ketakutan. Beberapa dari mereka mulai berbalik menatap makhluk bertanduk itu dengan ekspresi ragu-ragu. Makhluk itu menyadari apa yang terjadi. "Jangan dengarkan mereka, kalian adalah milikku." Suaranya bergema lebih keras. Namun, salah satu tuyul tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah makhluk itu. Dengan cakarnya yang kecil, ia mencakar wajah makhluk bertanduk itu. Makhluk itu meraung kesakitan. Satu persatu tuyul mulai melawan, menyerang makhluk yang selama ini menguasai mereka. Budi, meskipun tangannya masih sakit, menggunakan kesempatan ini. Dengan sisa tenaganya, ia menyalakan api dan melemparkannya ke boneka kain yang ada di lantai. Api langsung menyambar boneka itu, membakar kain dan rambutnya dengan cepat. Saat itu juga, rumah Pak Raji mulai bergetar hebat. Dinding-dindingnya retak, lantai bergemuruh, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari segala arah. Makhluk bertanduk itu berteriak kesakitan, tubuhnya perlahan memudar. Tuyul-tuyul menjerit, lalu satu persatu tubuh mereka menghilang menjadi asap. Tapi tiba-tiba, lantai di bawah mereka runtuh. Budi dan warga lainnya merasakan tubuh mereka terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara tawa. Suara tawa kecil yang menggema dalam kegelapan. Budi terjatuh dalam kegelapan, tubuhnya melayang tanpa arah, sementara suara tawa kecil terus bergema di sekelilingnya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Angin dingin menusuk tulangnya, membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, tubuhnya menghantam sesuatu yang keras. Budi tersentak, mendapati dirinya tergeletak di lantai tanah yang lembab dan berbau busuk. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tapi setidaknya ia masih hidup. Di sekelilingnya, beberapa warga yang ikut terjatuh mulai sadar. Pak Kasan terbatuk pelan, mencoba berdiri dengan bertumpu pada tasbihnya. "Kita di mana?" Suaranya bergetar. Mereka semua melihat sekeliling. Mereka berada di sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Dindingnya dipenuhi ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol pemujaan. Lilin-lilin hitam masih menyala di beberapa sudut meskipun tidak ada angin di tempat itu. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang ada di tengah ruangan itu. Sebuah sumur tua yang menghitam dengan permukaannya yang tiba-tiba sebuah tangan kurus dan panjang muncul dari dalam sumur. Jari-jarinya yang hitam mencengkeram tepiannya dengan kuat. Lalu muncul kepala, wajah yang mengerikan dengan mata putih melotot, mulut yang menganga lebar dengan gigi-gigi patah yang menjijikan. Makhluk itu perlahan merangkak keluar. Tubuhnya yang kurus kering meneteskan cairan hitam pekat. Suara jeritan dan tawa kecil bergema bersamaan, memenuhi ruangan. Budi mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Apa ini? Pak Kasan berusaha tetap tenang, meski jelas tubuhnya gemetar. Ini bukan hanya makhluk pesugihan. Ini adalah penunggu sumur. Pak Raji tidak hanya bersekutu dengan tuyul. Dia telah membuka pintu ke sesuatu yang lebih jahat. Makhluk itu menoleh ke arah mereka, lalu berbicara dengan suara yang bergema dalam kepala mereka semua. "Kalian datang, lebih banyak nyawa untukku." Sekelebat bayangan lain mulai muncul di dinding-dinding ruangan. Ratusan tangan pucat merayap keluar dari kegelapan. Dan saat itulah mereka semua sadar. Mereka tidak sendirian di tempat itu. Budi dan warga yang tersisa berdiri membeku. Tubuh mereka gemetar melihat ratusan tangan pucat merayap keluar dari kegelapan. Makhluk yang keluar dari sumur itu semakin mendekat. Cairan hitam menetes dari tubuhnya, meninggalkan jejak busuk di lantai tanah. Pak Kasan menggenggam tasbihnya lebih erat, matanya terpejam saat ia mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Getaran aneh terasa di udara, seperti ada kekuatan tak terlihat yang saling bertabrakan. Namun, makhluk itu hanya menyeringai. "Doa-doamu tak akan berarti di tempat ini, manusia." Tiba-tiba, sumur di tengah ruangan bergejolak.
Dari dalamnya muncul wajah-wajah samar, menjerit kesakitan, seolah-olah mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Salah satu wajah itu membuat Budi tertegun. Pak Raji, matanya yang kosong menatap langsung ke arah Budi, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, sebelum sebuah tangan hitam menariknya kembali ke dalam sumur. Pak Kasan membuka matanya. Kita harus menutup sumur ini, itu satu-satunya cara. Budi tersentak dari ketakutannya dan segera mencari sesuatu yang bisa digunakan. Ia melihat pilar-pilar kayu di sekitar ruangan yang tampak rapuh. Kita bisa merobohkan ruangan ini, kita kubur semuanya. Warga yang tersisa langsung bergerak, menendang dan memukul pilar kayu sekuat tenaga. Dinding mulai bergetar, tanah di langit-langit mulai runtuh. Makhluk dari sumur itu meraung marah. Tangannya yang panjang mencakar ke segala arah. Tiba-tiba, sebuah balok kayu besar jatuh dan menghantam Budi, membuatnya terjerembab ke tanah. Pandangannya mulai kabur, tetapi ia masih bisa melihat Pak Kasan berlari ke arahnya. "Budi, bertahanlah!" Namun, sebelum Pak Kasan bisa menariknya, tanah di bawah sumur tiba-tiba runtuh lebih dalam, menciptakan lubang besar yang seakan menelan segala sesuatu. Budi merasakan tubuhnya mulai terseret oleh kekuatan tak terlihat. Ia mencoba berpegangan pada tanah, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. "Pak Kasan, selamatkan mereka!" teriak Budi dengan sisa tenaganya. "Jangan biarkan ini terjadi lagi." Pak Kasan ingin meraih tangannya, tetapi goncangan semakin kuat. Dengan wajah penuh kepedihan, ia hanya bisa berteriak, "Maafkan aku, Budi." Sebelum akhirnya ia terpaksa mundur. Dalam sekejap, lubang hitam menelan Budi dan makhluk itu bersamaan. Jeritan panjang memenuhi udara sebelum akhirnya sunyi. Pak Kasan dan warga yang tersisa berlari keluar dari rumah Pak Raji tepat sebelum seluruh bangunan itu runtuh ke dalam tanah, meninggalkan hanya puing-puing dan debu yang berterbangan. Mereka berdiri dalam keheningan, menatap reruntuhan di depan mereka. Pak Kasan menundukkan kepala, membaca doa untuk mereka yang telah pergi. Namun, saat mereka mulai berjalan pergi, angin malam berembus pelan, dan di antara sisa-sisa rumah yang hancur, terdengar suara kecil, suara tawa pelan, seolah sesuatu masih tersisa di sana. Terima kasih sudah menonton cerita mistis kali ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel Pekon Mistis terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita horor yang lebih menegangkan. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita ini, atau jika kalian punya pengalaman serupa, ceritakan di bawah. Sampai jumpa di cerita mistis berikutnya. Dan hati-hati, siapa tahu ada yang mengintai di sekitarmu.